Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anak bapak semuanya. Pada kali ini bapak di video kali ini akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi pembelajaran terpadu, yaitu pembelajaran dengan model connected. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya simak video yang telah bapak terangkan ini. Baik, check it out. Baik, model connected ini lahir dari adanya gagasan bahwa sebenarnya dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik. Konsep dengan konsep dapat dikaitkan secara eksplisit. Satu mata pelajaran dapat memfokuskan sub-sub yang berkaitan. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Model pembelajaran terpadu tipe connected atau keterhubungan pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. Model ini tidak melatih siswa untuk melihat sesuatu fakta dari berbagai sudut pandang, karena dalam model ini keterkaitan materi hanya terbatas pada satu bidang studi saja. Model connected merupakan model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, kita tarik garis besarnya bahwasannya model connected atau model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, kemudian tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Karakteristik model pembelajaran connected yang pertama, berpusat pada anak. Model pembelajaran WB interconnected ini lebih banyak menempatkan anak sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan pada anak untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung, anak dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus kegiatan pembelajaran diarah pada pembahasan tema-tema dan pengembangan dalam berbagai sub-sub tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan anak. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Konsep-konsep mata pelajaran dalam suatu pelajaran disajikan dari berbagai mata pelajaran secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu anak dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan dan keadaan lingkungan di sekitar anak, baik itu di sekolah, di rumah, dan sebagainya. Yang keenam ialah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Penilaian dan evaluasi dilakukan guru yang telah disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan bakat anak, karena pada hakikatnya setiap anak mempunyai minat dan bakat berbeda-beda. Jika kita akan membahas tentang kelebihan connected.
model connected. Yang pertama, dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran. Siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Kedua, kelebihan dari model connected ialah konsep-konsep kunci dikembangkan secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Yang ketiga, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Yang keempat, kelebihan dari model connected ialah dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu mereka pelajari secara lebih mendalam. Yang kelima, mengkaitkan sejumlah sasaran di dalam satu bidang memungkinkan peserta didik untuk mengkonseptualisasikan kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kemudian, kelemahan dari model connected yang pertama, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang kedua, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Ketiga, kelemahan dari model connected ialah bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, kelemahan dari model connected ialah dalam mengolah satu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep, maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran. Walaupun guru sudah berusaha memadukannya dengan sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Yang kelima, kelemahannya ialah berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang keenam, kelemahan ialah guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antar mata pelajaran. Yang ketujuh, usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. Mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami bagi anak Bapak semua. Thank you for watching video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.